toko baju gitu di rumah kan. Tapi kira-kira enaknya beli di mana ya? Lu cari aja di online shop, kan sekarang semua barang tuh ada dijual, pasti ada kok. Iya sih, kemarin gue udah sempat lihat gitu lah di online shop gitu. Tapi ya lo tau gak sih, harganya tuh mahal banget dan gue takut kena zonk gitu. Nah, caranya tuh lu kalau mau beli di online shop, lihat dari ulasannya, ulasan konsumen yang udah pernah beli barang di online shop tersebut, bagus apa enggak barangnya. Gue udah lihat sih kemarin review-reviewnya, tapi ada yang baik, ada yang buruk gitu. Jadi gue kayak ragu-ragu gitu. Tapi kira-kira kalau kayak gitu ada perlindungan konsumennya gak ya? Harusnya sih setiap perdagangan itu ada perlindungan konsumennya, tapi ya lo tau lah, pasti ada aja online shop nakal yang gak ngikutin prosedur perlindungan konsumen. Ngomong-ngomong, gue mau nanya nih sama lo tau nggak perlindungan konsumen itu apa? Kemarin sih gue sampai cari tahu gitu kan tentang perlindungan konsumen. Jadi perlindungan konsumen itu keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara pihak satu dengan pihak lain yang berkaitan tuh dengan barang atau jasa konsumen gitu di pergaulan hidup gitu. Itu sih yang gue baca. Tapi kira-kira tujuannya tuh apa ya? Nah, perlindungan konsumen itu bertujuan untuk memberikan kepastian dan keseimbangan hukum antara produsen dan konsumen agar terjadi perekonomian yang sehat dan dinamis supaya terjadi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Tujuannya tuh bagus banget ya perlindungan konsumen gitu. Jadi kayak kita tuh nggak worry gitu sih ya. Tapi kira-kira asas-asasnya tuh apa aja ya? Nah, kalau asas-asasnya, asas manfaat adalah segala upaya yang dilakukan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Dengan kata lain, tidak boleh hanya salah satu pihak saja yang memperoleh manfaat, sedangkan pihak lain mendapatkan kerugian. Yang kedua, yaitu asas keadilan. Dalam hal ini, tidak selamanya sengketa konsumen diakibatkan oleh kesalahan pelaku usaha saja, tetapi bisa juga diakibatkan oleh kesalahan konsumen yang terkadang tidak tahu akan kewajibannya. Konsumen dan produsen atau pelaku usaha dapat berlaku adil melalui perolehan hak dan kewajiban secara seimbang. Yang ketiga, yaitu asas keseimbangan. Asas keseimbangan ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pelaku usaha dan konsumen. Menghendaki konsumen, produsen, atau pelaku usaha dan pemerintah memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen. Yang keempat, yaitu asas keamanan dan keselamatan. Asas ini bertujuan untuk memberikan adanya jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi atau dipakainya. Dan sebaliknya, bahwa produk itu tidak akan mengancam ketentraman dan keselamatan jiwa dan harta bendanya. Dan yang terakhir yaitu asas kepastian hukum. Asas ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan menjalankan apa yang menjadi hak dan kewajibannya, tanpa harus membebankan tanggung jawab kepada salah satu pihak, serta negara menjamin kepastian hukum. Wah gila, makasih banget ya Sep. Gara-gara gue jadi tahu sih tujuannya itu sama asas-asas dari perlindungan konsumen tuh apa gitu. Akhirnya kayaknya nanti gue bakal mikir-mikir lagi deh buat ngadoin nyokap gue itu. Iya, lu asal hati-hati aja, lu lihat ulasan-ulasannya. Ya pokoknya lu lebih hati-hati aja lah sebagai konsumen. Tapi lu pernah denger gak sih perlindungan konsumen dalam Islam itu gimana? Harusnya sih ada, cuma gue kurang tahu kayak gimana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi Bu. Oke, hari ini kita akan belajar tentang perlindungan konsumen menurut Islam. Nah, ada yang tahu nggak perlindungan konsumen menurut Islam itu ada sejak zaman kapan? Hei kamu yang main HP. Kenapa Bu? Sejak kapan? Sejak negara api menyerang kali Bu. Saya Bu. Sejak Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi Rasul, perlindungan konsumen itu diterapkan pada saat beliau itu berdagang.
Jawabannya benar. Nah, di sini juga ada nih perlindungan konsumen setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Nah, setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, perlindungan konsumen ini mendapatkan perhatian lebih baik dari pemerintah maupun dari ajaran-ajaran Islam. Pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang membahas tentang perlindungan konsumen. Ada juga ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang perlindungan konsumen, yaitu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 279. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim atau merugikan dan tidak dizolimi atau dirugikan. Perlindungan konsumen menurut Islam ini ada beberapa hal yang dilarang. Nah, coba kamu tahu nggak apa aja hal yang dilarang dalam perlindungan konsumen menurut Islam? Yang pertama itu ada bai al-gharar, yaitu penipuan dalam berbisnis. Yang kedua itu ada gisyah, yaitu menyembunyikan barang cacat untuk dijual. Yang ketiga itu ada produk haram, yaitu menjual barang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat itu ada riba, yaitu penambahan dalam berbisnis. Yang kelima itu ada tatfif, yaitu mengurangi timbangan barang yang dijual. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia, hak konsumen diantaranya yaitu: pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan jasa. Kedua, hak untuk memilih barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Ketiga, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Terakhir, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian dan atau tidak sebagaimana mestinya. Selanjutnya, mari kita simak kasus yang ada di Indonesia. Pada bulan Agustus tahun 2018, pemberitaan di Indonesia digegerkan dengan sebuah berita dari salah satu toko online terkenal di Indonesia, yaitu Tokopedia. Dikabarkan Tokopedia telah memecat beberapa karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Hal ini disebabkan karena karyawan-karyawan tersebut telah melakukan pelanggaran, yaitu menahan produk-produk yang dijual pada program flash sale untuk keuntungan pribadi. Hal ini tentu saja sangat merugikan pelanggan-pelanggan dan konsumen yang ada di Tokopedia, karena mereka seharusnya dapat membeli produk-produk yang ada di program tersebut, dan mereka juga merasa tertipu. Karena hal ini, Tokopedia memutuskan untuk memecat karyawan-karyawan yang terlibat dalam hal ini. Hal ini juga disebabkan karena mereka telah melanggar beberapa peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen, contohnya pada pasal 7 dan pasal 12. Sekian dari kami, kurang